Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf. Saya dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah kelas A. Di sini saya akan sedikit mereview atau menjelaskan tentang eh, materi kewirausahaan yang berjudul penilaian kelayakan bisnis dan analisis pesaing. Kita akan menjelaskan tentang penilaian kelayakan usaha. Jadi, penilaian kelayakan usaha adalah suatu proses untuk mempelajari tentang bagaimana kita mendalami usaha-usaha yang bergerak di bidang itu, di bidang tertentu, yang dimana usaha-usaha itu memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan termasuk layak atau tidaknya sebuah usaha itu berdiri. Ada 5 tujuan utama mengapa kita perlu melakukan studi kelayakan bisnis, yaitu yang pertama, menghindari resiko kerugian. Kedua, memudahkan kita dalam perencanaan sebuah usaha. Ketiga, memudahkan kita dalam pelaksanaan pekerjaannya. Keempat, memudahkan kita dalam pengawasan sebuah usaha. Kelima, memudahkan kita dalam pengendalian. Nah, studi kelayakan bisnis ini ada aspek-aspek yang harus kita lihat atau harus kita perhatikan. Yang pertama, aspek hukum. Jadi sebuah usaha atau pendirian usaha harus berbadan hukum atau memiliki legalitas dalam sebuah operasionalnya dan pengakuan kepada pemerintah. Kedua, ada aspek pasar dan pemasaran. Pasaran dia atau segmentasi pemasarannya, atau di mana jalur dia untuk memperjualkan produknya tersebut. Terus ketiga, ada aspek keuangan. Jadi aliran keuangan atau dana yang diperoleh ini harus jelas, entah itu dari modal sendiri maupun dari pinjaman. Ketiga, aspek teknis atau operasi. Nah, jadi aspek teknis dan operasi ini adalah kinerja dari sebuah perusahaan itu. Misalnya perusahaan itu berorientasi pada produk, maka dia akan membuat produk. Seperti contohnya industri rumah makan, maka dia akan membuat produk bahan-bahan makanan seperti itu. Jadi dia berorientasi untuk menciptakan produk. Terus aspek manajemen dan organisasi. Nah, di aspek manajemen dan organisasi ini, bagaimana sebuah usaha itu memiliki struktur organisasi dan manajemen yang baik dalam pengendalian, dalam pengambilan keputusan, maupun dalam kebijakan-kebijakan usaha tersebut. Terus yang perlu kita lihat juga aspek ekonomi sosial. Nah, aspek ekonomi sosial ini juga berpengaruh dalam usaha, studi kelayakan usaha sendiri. Mengapa itu perlu? Karena sebuah usaha harus memiliki feedback terhadap masyarakat sekitar, terhadap dan dapat menunjang ekonomi negara. Dan yang terakhir adalah aspek dampak lingkungan. Nah, suatu ekosistem atau usaha tidak akan terganggu apabila perusahaan itu berdiri maupun perusahaan itu tidak ada sekalipun, maka ekosistem itu tidak akan terganggu. Maka antara perusahaan dengan masyarakat harus saling berkesinambungan untuk menciptakan ekonomi, untuk saling menjaga ekosistem maupun saling menjaga. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis pesaing. Sebagai kita ketahui bahwasanya seorang pengusaha harus mampu dan pandai membaca situasi maupun perubahan yang ada pada keadaan sekitar. Misalnya yang terjadi sekarang ini yaitu wabah virus corona. Seorang pengusaha harus mampu membaca dan menganalisis bagaimana perusahaan itu harus tetap bertahan atau harus menutup untuk sementara waktu dengan kondisi tersebut. Kemudian tidak lengkap kalau rasanya kita tidak membahas tentang pesaing, karena sebuah perusahaan pasti ada pesaingnya. Apa itu pesaing? Pesaing adalah perusahaan yang menyediakan atau membuat jasa serupa dengan kita. Jadi produk yang dia buat atau dia hasilkan sama dengan kita. Oke, kemudian kita lanjut kepada identifikasi pesaing. Kenapa kita harus mengidentifikasi pesaing? Karena
kita harus tahu siapa yang kita hadapi, siapa yang lawan yang harus kita hadapi, perusahaan apa dan bagaimana kita melawannya, atau strategi apa yang kita lawan. Oke, untuk mengetahui identifikasi pesaing ada 4 faktor utama, yaitu jenis produk yang dia tawarkan. Jadi perusahaan pesaing itu menawarkan produk apa aja, apakah sama dengan kita atau tidak. Kedua, melihat besarnya pasar yang dikuasai oleh perusahaan tersebut. Jadi dalam suatu daerah itu biasanya sebuah perusahaan itu sudah menguasai berapa persen dari daerah tersebut. Apakah 70% atau 40% atau 50%, nanti bisa menjadi acuan kita bagaimana kita memasukinya market tersebut, apakah kita akan masuk dengan mudah atau penuh saingan atau penuh gesekan yang membuat kita sulit untuk beradaptasi. Ketiga, ada identifikasi peluang dan ancaman. Nah, di sini kita harus melihat pasaran tersebut, peluang apa yang sedang terjadi dan ancaman apa yang akan dihadapi di tahun berikutnya. Misalnya peluangnya itu terciptanya tidak ada makanan ringan misalnya. Nah, ancamannya apa? Ternyata tahun depan ada minuman yang akan mengalahkan makanan kita, kayak gitu. Terakhir adalah identifikasi keunggulan dan kelemahan. Jadi, produk yang kita miliki harus mempunyai keunggulan, dan produk yang dia miliki kita harus tahu keunggulan dan kelemahannya. Sehingga ketika kita masuk kepada market atau pasaran di daerah tersebut, kita dapat langsung menjual produk kita terhadap masyarakat. Membahas tentang bagaimana cara untuk menyerang pesaing, yaitu ada 4 tahap. Pertama, strategi menyerang pesaing secara yang lemah terlebih dahulu. Jadi yang lemah dulu atau yang memiliki jaringan yang paling lemah, teknologi maupun produk yang masih kurang, kita dapat melawannya dengan produk dan strategi kita yang melebihi dari perusahaan tersebut. Kedua, pesaing langsung menyerang lawan yang kuat. Jadi kita melawan perusahaan pesaing itu dengan secara frontal, tetapi kita juga tahu titik kelemahan dari si perusahaan tersebut, sehingga kita bisa melawan secara frontal. Misalnya dalam aspek kelemahan dia di bidang teknologi, kecepatan dalam sebuah produksinya ternyata lambat. Nah, kita dapat memakai teknologi yang sangat efisien dan efektif untuk kecepatan pembuatan usaha kita atau produk kita. Ketiga, ada strategi gerilya. Strategi gerilya adalah strategi yang digunakan di mana kondisi perusahaan itu belum siap atau lagi mengembang, kita serang, kayak gitu. Jadi sebelum dia pada titik puncak, kita serang dulu dengan produk-produk kita yang sangat-sangat bagus gitu, atau produk yang bisa menjatuhkan produk dia. Keempat, strategi bertahan. Di strategi bertahan ini kita mempertahankan produk kita dari pesaing-pesaing lain, yang dimana kita bertahan pada kondisi dan keadaan yang misalnya ada trending, kita tidak harus mengikuti trending tersebut, tapi kita dapat memacu produk kita mengikuti zaman tersebut. Misalnya era milenial terkenal dengan minumannya yang manis dan unik-unik. Nah, kita bisa mengikuti proses strategi itu, tetapi tidak membuat minuman kita hilang cita rasanya. Terus ada penyerangan yang dilakukan dalam strategi pesaing, juga ada yang namanya penentu posisi pasar. Nah, apa itu penentu posisi pasar? Jadi setiap perusahaan itu mempunyai tingkatan-tingkatan yang berbeda, yaitu ada yang strategi pemimpin pasar, yaitu di mana perusahaan tersebut berada pada puncak tertinggi dalam struktur pasar tersebut. Kemudian ada strategi penantang pasar. Nah, strategi penantang pasar ini adalah perusahaan yang baru muncul kemudian ingin menggeser perusahaan yang sudah berdiri tersebut. Nah,
Ketiga, ada strategi pengikut pasar yang dimana itu dia mengikuti antara penantang pasar dan pemimpin pasar. Jadi semisal ada trending dalam dunia minuman, nah si pengikut pasar ini akan ikut-ikutan dalam pertarungan mereka berdua. Nah, ada yang keempat, ada strategi relung pasar. Nah, strategi relung pasar ini adalah strategi yang dimana dia bisa bertahan dalam kondisi apapun, namun dia memiliki profit yang cukup sedikit atau bisa dibilang sedikit lah, karena dia lebih suka yang stagnan, tetapi dia tidak pernah diperhitungkan oleh strategi oleh pemimpin pasar maupun pesaing pasar dan pengikut pasar. Jadi keberadaannya dia itu tidak diakui seperti itu. Lalu bagaimana kita menghadapi kondisi saat ini yang dimana sekarang kita ketahui bahwasanya adanya terjadi COVID-19 menyebabkan perekonomian di Indonesia terutama mengalami penurunan. Nah, bagaimana perusahaan-perusahaan menganalisisnya, apakah perusahaan harus tetap berjalan atau harus tutup untuk sementara waktu? Bagaimana juga menganalisis pesaing? Untuk pertama kita bahas tentang kelayakan usaha. Jadi kita harus menilai dari aspek kesiapan kita. Jadi perusahaan itu siap atau tidak menerima kebijakan yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan tersebut, yang dimana kebijakan pemerintah yaitu memutus rantai penyebaran virus ini dengan cara tidak memperbolehkan masyarakat untuk mengumpul berdiam diri atau mengelompok pada suatu titik. Nah, kalau kita bahas kayak gitu kan, mengelompok adalah satu titik adalah di mana kita melakukan transaksi jual beli atau bisa digambarkan interaksi sosial. Nah, itu semua ditiadakan. Lalu apakah kita sudah siap menghadapinya? Tentu kalau bagi mereka perusahaan yang sudah siap dan matang menghadapinya, dia akan langsung berpotensi, saya siap. Strategi yang dihadapi ada dua macam, yaitu strategi pertahanan dan strategi menyerang. Nah, bagaimana strategi dalam bertahan? Strategi dalam bertahan yaitu kita menutup semua kelemahan kita. Yang terjadi pada saat ini adalah perusahaan tidak mampu bergerak secara optimal karena sumber daya manusia itu akan dibatasin. Namun tidak menutup kemungkinan kita akan menutupi itu. Bagaimana dengan caranya? Yaitu mengisolasi diri dengan di ruangan yang tertutup, tapi tetap dalam koridor bekerja. Lalu bagaimana cara marketingnya? Marketingnya mah mudah. Kita bisa memakai jasa ojek atau jasa yang lainnya, pelayanan yang dia menggunakan pengiriman. Itu akan memperkecil kemungkinan adanya interaksi penyebaran virus, karena dari situ kita pantau sudah adanya penutupan jaringan tersebut. Nah, itu dalam hal pertahanan. Lalu bagaimana dalam hal penyerangan? Dalam hal penyerangan kita menggunakan penyerangan sampingan, yaitu yang dimana kita melihat sekarang mungkin beberapa perusahaan belum terfikirkan, namun dari saya sendiri berpendapat perusahaan dapat mengambil kebijakan tetap memproduksi dengan catatan mengirimkan barang tersebut melalui jasa pengiriman, yaitu JNE atau sebagainya. Mengapa itu terjadi? Mengapa saya sarankan seperti itu? Karena jasa pengiriman itu akan memutus rantai atau kotak langsung secara berkelompok. Jadi dua strategi yang saya bicarakan barusan adalah menurut saya adalah strategi yang cukup bagus. Menurut saya cukup bagus untuk dicoba, karena selain kita mempertahankan perusahaan kita dari kebangkrutan, kita juga dapat menutupi kelemahan kita. Terus itulah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.